Untuk itu kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, doa itu akan sampai, ya, akan mudah melesat ke langit, ya, karena diawali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sholat kita itu setiap hari itu tidak lepas dari solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kita kaji satu persatu, dan insya Allah nanti terakhir ini sudah mulai pemanasan ini, yaitu solawat haji, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyah wa salamatin wa bulughil maram, ya, wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, mari kita lihat satu persatu. Terima kasih Mas Wadud. Nah, sebelum kita mulai, hendaknya kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita yang dalam kondisi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang dalam kondisi perjalanan kemanapun, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Yang bekerja, mudah-mudahan diberikan kemudahan memperoleh rezeki yang barokah. Yang sedang menuntut ilmu, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, ya, di TPQ, di kampus, baik yang belajar Al-Quran mau belajar apapun, insya Allah diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita yang telah mendahului dalam keadaan iman dan Islam, orang tua kita, nenek kita, mungkin kakek kita, insya Allah mereka dalam keadaan bahagia di alam barzah, ya. Mereka senantiasa mendapatkan kenikmatan kubur, dan insya Allah kesalahan dan dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan doa kita untuk mereka senantiasa memberikan kemudahan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dosa, Allah Maha Pengampun dan mengampuni dosa-dosa. Kalaupun mereka itu sudah selesai siksaannya, mudah-mudahan mereka merasa sebentar dalam alam barzah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk keluarga kita, mungkin anak kita, ya, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ya. Kemudian keturunan kita insya Allah menjadi ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ya, ahli tahajud. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, ya, pasangan kita senantiasa mendapatkan bimbingan sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang senantiasa diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Kita akan mulai, dan insya Allah minggu depan sudah dijadikan satu dan dimudahkan
nanti bisa dibaca secara istiqomah. Dan dengan istiqomah itu insya Allah tanpa meminta pun Allah akan berikan namanya miracle. Ya, kalau saya minta nanti karena istiqomah itu Allah berikan kemuliaan yang mana kemuliaan itu tidak diberikan kepada orang lain. Entah itu kemuliaan menjadi keluarga yang ahli Quran, entah menjadi keluarga yang ahli ilmu, atau mungkin diberikan kemudahan rezeki menjadi orang kaya, kemudian menjadi dermawan. Dan insya Allah itu barokah dari keistiqomahan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlus sholati wassalam ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita lihat menjadi pembuka doa. Kita ini kan berdoa kepada Allah. Kita ini meminta kepada Allah tentang urusan-urusan kita, urusan belajar, urusan apapun kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau diawali dengan sholawat itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sebelum maghrib saya sowan kepada seorang kiai penghafal Quran yang muridnya itu banyak, dan rata-rata muridnya itu menjadi kiai dan membuka pondok pesantren penghafal Quran. Nah, itu. Dan yang menarik lagi, hampir semua mahasiswa yang belajar di situ itu jurusan eksak, jurusan kedokteran, fisika, kimia, biologi. Itu apa namanya? Kemudian saya diskusi dengan beliau karena saya punya kepentingan pertama, ya pondok yang kita bangun itu Nurul Hikam, nanti ada pondok pesantren khusus Al-Quran yang online dan juga yang berbasis data. Sudah kita rancang, insya Allah Januari sudah dimulai, sudah kita rancang, sehingga memudahkan siapapun yang ingin menghafal Quran, mulai pertama menghafal, kemudian ada yang tahsin, ada yang kiroati, itu semuanya kita akomodir untuk orang-orang yang ingin menghidupkan Al-Quran. Nah itu, sehingga saya dengan beliau, ternyata beliau itu ya salah satunya ya menceritakan membaca sholawat hifdzul Quran untuk santri-santrinya. Sholawat hifdzul Quran yang bunyinya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sholatan analu bisirriha hifdzul Quran wal amala bihi wa rizukni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Bahkan ada santrinya yang tinggal di Turki, ya juga buka pesantren di Turki sana. Waktu kuliah di Malang, nah, kemudian tinggal di sini, ada yang di Thailand juga. Tapi orangnya sederhana, tidak perlihatkan kalau beliau itu seorang kiai. Nah, ini kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, barokah dari baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya." Ma min du'ain, tidaklah sebuah doa, tidak ada sebuah doa illa kecuali bainahu wa bainas sama'i, kecuali antara apa? Antara doa dan langit hijabun, penghalang. Jadi tidak ada sebuah doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, antara langit dan bumi itu ada penghalang. Jadi doa itu ibarat mau naik ke langit itu ada yang menghalangi. Sampai kapan doa itu? Hatta yusolli alayya. Sampai yang orang yang berdoa itu yusolli, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, hatta yusolli alayya, sampai dia itu bersolawat kepadaku. Jadi doa itu digiring oleh sholawat kita. Hanya saja kalau kita berdoa itu biasanya fokus pada doa kita, tetapi kalau doanya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka itu memuji Nabi itu sampai lupa berdoa, lupa meminta, itu bedanya. Kalau kita itu fokus pada permintaan, sholawat Nabi itu hanya mengiringi
agar doa kita dikabulkan. Tapi kalau sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu kalau doa itu kalau sudah memuji Nabi itu lupa dengan permintaannya. Karena apa? Betapa asyiknya ya tatkala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak apa namanya? Tidak kebayang ada orang begitu asyik memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lupa dengan apa yang diinginkan. Karena apa? Begitu mulianya, begitu istimewanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering mendengarkan syair-syair tentang memuji Nabi. Ya, kata orang Jawa itu memuji Nabi sampai sundul langitnya, sampai tidak ada lagi kata-kata yang pantas untuk memuji kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita dengar Tola'al Badru Alaina, kemudian ada lagi apa namanya, Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauqa Nuri. Kemudian ada lagi apa namanya, wal habibul ladzi turja syafa'atu, itu kan Syekh Busyairi memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh itu jadi karena apa? Rasa cinta, rasa rindu itu membuat mereka itu lupa dengan dirinya karena terlalu asik dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita karena normal ya, sehingga kalau berdoa itu ya harus diawali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min du'ain, tidak ada dari sebuah doa illa kecuali antara doa dan langit wa baina hijabun penghalang hatta yusalli alaihi, sampai dia itu bersolat kepadaku. Fa idza shalla alayya in haraqa dzalikal hijab wa rafa'a du'a. Kalau orang itu sudah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad kepadaku, ketika dibacakan sholawat untukku katanya Rasulullah, maka terbukalah penutup itu ya dan diangkatlah doa itu. Jadi otomatis sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikitabkan Juzul Amal. Di Juzul Amal itu juga ditulis oleh Imam Suyuti yang kemudian kitabnya disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bandani yang berjudul kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hadits fi Syarhi Lughatil Hadits. Kita lanjutkan. Nah, kita sholat itu kalau kita sholat pasti di dalamnya ada sholawat. Ini Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi an abihi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an qala la salata liman la wudu'a lahu, tidaklah salat tidaklah sah salat seseorang la wudu'a lahu, orang yang tidak punya